Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih kuat ya belajar online? Harus tetap kuat dan semangat pastinya. Yang mau makan boleh disambil makan, tapi nggak boleh makan berat ya. Yang mau minum juga sambil minum-minum juga nggak apa-apa. Nah, kemarin itu kan kita udah membahas tentang apa ya? Tentang perkembangan teknologi komputer, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat masukan atau perangkat inputan komputer. Kalian pasti udah pernah kan menggunakan komputer? Nah, mungkin ada yang mau menyebutkan dulu perangkat masukan komputer itu apa aja? Sebelum saya jelaskan. Mungkin Mas Alifian, Mas Naji, Mas Dimas mau menyebutkan dulu perangkat masukan komputer itu. Bentar, Bu. Kamera aku nggak bisa. Bentar Bu, mau ke kamar mandi. Mungkin Alifian dulu mau menjawab perangkat masukan komputer yang kamu tahu itu apa aja. Itu tolong jangan di-unmute ya. Iya, Bu, ada apa namanya? Ada mouse, ada keyboard, terus ada itu, Bu, ada apa lagi? Ada monitor, ada scanner, kayak gitulah, Bu. Monitor itu apa, Bu? Output itu. Monitor itu output ya, Alifian. Oh iya, output ya, Bu. Ya nggak tahu, Bu. Kan saya lupa. Ya. Iya, ya. Kayak adanya mouse, keyboard lah itu kayak, Bu. Joystick juga. Jadi, langsung saja ya, di pembelajaran kedua kali ini, yaitu kita akan belajar mengenai komponen perangkat input atau komponen masukan yang digunakan dalam komputer. Nah, tujuan dari pembelajaran ini tuh yang pertama, siswa atau kalian itu dapat memahami komponen perangkat input. Yang kedua, menganalisis komponen perangkat input. Jadi, yang pertama mengenai perangkat input. Apa sih perangkat input itu? Perangkat input komputer atau perangkat masukan input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah dasar komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan Alifian, bahwa perangkat masukan komputer itu ada keyboard, mouse, kayak gitu ya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai keyboard. Semua udah pernah melihat keyboard ya? Udah pada tahu kan bentuknya keyboard itu? Nah, keyboard itu unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dalam komputer. Keyboard dapat berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti ketika menyimpan ataupun membuka file. Nah, keyboard ini diciptakan oleh seorang pencipta yang bernama Christopher Latham pada tahun 1868 dan pada tahun 1887 keyboard mulai diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Nah, keyboard sendiri itu ada 3 jenis. Siapa yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan jenis dari keyboard? Mungkin Mas Naji bisa menyebutkan jenis dari keyboard itu apa aja? Itu yang gimana, Bu? Yang ada kabelnya apa yang nggak ada kabelnya gitu toh? Iya, jenis-jenisnya kayak ya biasa jenis-jenis keyboard itu ada 3.
Ada yang tahu? Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau menjawab dulu. Yang biasanya yang normal Bu di sini di Indonesia. QWERTY Bu. QWERTY ya. Jadi ini ya, jenis keyboard itu ada QWERTY. Terus ada apa lagi, Livian? Tolong dibaca. Unmute-nya dimatiin dulu. Mute, jangan di-mute. Yang kedua tuh ada Dvorak, sama yang ketiga tuh ada Glockenspiel. Ya. Ya, jadi jenis keyboard itu ada 3, ada QWERTY, ada Dvorak, dan Glockenspiel. Nah, yang biasa kita gunakan itu adalah yang jenis QWERTY. Nah, ini ya, seperti yang ada di layar, itu adalah jenis keyboard QWERTY yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya itu mirip seperti touch pada mesin tix. Sudah pada tahu kan mesin tix itu? Yang pada zaman dulu yang nggak bisa dihapus itu loh, yang bunyinya cetek-cetek-cetek itu. Nah, pada keyboard QWERTY ini memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama typewriter key, yang kedua numeric key, yang ketiga function key, dan yang keempat special function key. Gitu. Selanjutnya kita mau membahas mengenai mouse. Mungkin Muhammad Dimas bisa menjelaskan sedikit mengenai mouse. Muhammad Dimas, ini nggak ada orangnya ya? Oh, nanti di absen saya beri 0 aja lah kalau nggak ikut ya. Ada yang mau menjawab mengenai mouse? Mouse itu alat perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor Bu yang di komputer kayak gitu. Iya, benar. Jadi mouse itu adalah salah satu bentuk dari perangkat input juga yang berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat gitu ya. Selain itu juga bisa digunakan selain itu juga sebagai perintah praktis atau cepat dibanding dengan keyboard. Jadi ibaratnya mouse itu lebih cepatnya gitu, lebih praktisnya daripada menggunakan keyboard. Nah, mouse ini mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan Graphical User Interface atau HUA gitu ya. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol, tapi umumnya itu terdiri dari 2 tombol. Yang pertama itu ada tombol klik kanan, klik kiri, sama tombol yang bisa disebut scroll. Itu ya. Nah, selain itu, pada mouse juga terdapat istilah yang disebut dengan drag atau menggeser, yaitu menekan tombol kiri mouse tanpa melepaskan dengan sambil digeser. Drag ini akan melibatkan objek berpindah atau tersalin ke objek lain dan kemungkinan lainnya. Ini ya contoh mouse wireless. Jadi mouse itu ada beberapa jenis gitu ya, beberapa seri. Mungkin ada yang tahu seri-seri dari mouse itu apa aja? Mungkin Naji, Dimas, atau Alifian Putra? Seri apa, Bu? Port atau seri-seri dari mouse, jenis-jenis dari mouse. Mungkin ada yang tahu? Mouse gaming. Seri-seri mouse tuh ada wireless kayak gitu Bu. Wireless tuh yang tanpa kabel itu ya. Ada yang Ya. mau menyebutkan lagi nggak? Selanjutnya ada touchpad. Tahu kan touchpad itu?
Tahu, Bu. Ya. Jadi yang biasanya ada dan biasanya kita gunakan di laptop sebagai pengganti mouse. Biasanya kalau di laptop itu kita menggunakan touchpad. Cara penggunaannya itu hanya dengan sentuhan jari atau kita geser-geser, itu kita menggunakan jari-jari kita. Nah, touchpad ini sebagai model unit masukan yang sejenis. Ya, atau mousepad yang sejenis itu biasanya disebut dengan pointing stick dan trackball. Nah, ini seperti yang di layar ini adalah gambar dari touchpad, gitu ya. Terus yang selanjutnya yang keempat itu ada like pen. Mungkin ada yang mau menjelaskan dulu? Naji Amarudin, Alifian Putra, atau Muhammad Dimas? Ada yang mau menjelaskan dulu mengenai like pen? Gimana, Bu? Mungkin mau jelasin dulu kalian tentang like pen, cara penggunaannya, atau like pen itu apa gitu. Mungkin ada yang mau menjawab. Ada yang mau menjawab? Ya udah, saya lanjut ya. Jadi like pen itu pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Like pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan cara merekam 6 sinyal elektronik setiap baris dalam detiknya. Gitu. Ini contoh like pen. Kayak bisa untuk menggambar, untuk mendesain, seperti itu ya. Biasanya kalau desainer-desainer itu bisa menggunakan seperti ini, like pen. Terus selanjutnya itu ada joystick dan games paddle. Itu seperti ini, contoh gambar dari joystick dan games paddle. Alat ini biasanya digunakan pada permainan atau games yang terdapat di komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, seperti yang digambar sebelah kiri, sedangkan games paddle biasanya berbentuk kotak persegi, terbuat dari plastik yang dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer tersebut. Gambarnya yang sebelah kanan. Selanjutnya ada barcode. Udah tahu kan barcode itu seperti apa? Yang biasanya di-scan seperti itu ya. Mungkin Alifian mau menjelaskan mengenai barcode? Barcode adalah barcode itu yang berfungsi sebagai membaca atau sebuah kode yang berbentuk kotak-kotak, Bu. Iya. Mungkin mau apa ya? Ngasih contoh penggunaan barcode itu di mana? Jadi kayak kita beli di Shopee ya kan, Bu? Di Shopee. Iya. Kok di Shopee. Ketika itu loh, Bu, Ibu membeli barang kan. Ibu nggak usah ngeluarin duit, tinggal scan barcode nanti tinggal bayar kayak gitu. Ya, bisa. Kayak kalau ada buku novel seperti itu mungkin nanti juga ada barcode-nya. Nanti yang ketika di-scan muncul kayak gambar-gambar atau penulisnya, biografi penulis atau sebagainya seperti itu. Jadi Iya. barcode itu termasuk ke dalam unit masukan atau input device. Nah, salah satu dari fungsi barcode ini itu untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode ini biasanya menempel pada produk makanan, minuman, alat elektronik, buku, dan sejenisnya. Kayak ketika kalian belanja, nah di bungkus makanan kalian itu ada di bawah itu yang biasanya di-scan sama mbak-mbak kasir. Nah, kayak gitu.
Ini contoh dari barcode. Nah, ini kan yang biasanya terdapat pada kemasan makanan, minuman, atau produk belanjaan lainnya. Nah, kalau yang terdapat pada buku itu yang gambarnya ada kotak-kotak kecilnya, kayak gitu. Yang selanjutnya ada scanner. Mungkin Mama Dimas mau menjelaskan scanner itu apa? Mama Dimas, nanti saya 0 ya absennya. Scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Ya, jadi scanner itu pada dasarnya penggunaannya itu hampir mirip seperti mesin fotokopi. Tapi kalau mesin fotokopi itu ketika kita menggunakan nanti hasilnya itu berupa lembaran atau hard file. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan scanner itu hasilnya nanti berupa soft file gitu ya. Selain scanner, untuk gambar terdapat pula scan yang biasa digunakan untuk mendeteksi lembar jawab komputer. Jadi terkadang scanner itu bisa untuk mendeteksi lembar jawab komputer. Kalau kalian zaman sekolah itu sudah berbasis CBT, nanti pengkoreksiannya menggunakan scanner ini. Nah, saat ini telah dikembangkan scanner dengan teknologi DMR atau Digital Mark Reader dengan sistem kerja mirip seperti mesin scanner untuk koreksi lembar jawab komputer, biodata, dan formulir seperti formulir untuk pilihan sekolah. Gitu. Jadi telah dikembangkan seperti apa ya? Teknologi apa sih itulah? Temuan-temuan yang baru lagi. Nah, ini ya gambar dari scanner. Scanner itu tipis gambarnya. Nanti lembaran atau contohnya ijazah yang mau kita ambil soft file-nya itu tinggal dimasukkan ke dalam mesinnya itu, terus ditutup, nanti diproses, nanti muncul soft file dari ijazah kita gitu. Selanjutnya itu ada kamera digital. Siapa sih yang nggak tahu kamera digital? Pasti udah pada tahu kan kamera digital itu. Mungkin Najia Marudin mau menjelaskan pengetahuannya tentang kamera digital. Buat foto-foto. Iya. Ya, semua tahu ya kamera digital itu untuk foto-foto. Apa? Enggak bisa. Jadi kamera digital itu salah satu perangkat masukan yang biasanya itu ya benar tadi ya untuk foto-foto untuk mengambil gambar gitu. Kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner gitu. Jadi hasilnya nanti lebih bagus ketika kita menggunakan kamera digital. Kemudahan dan kepraktisan alat ini sangat membantu banyak kegiatan dan pekerjaan. Jadi kalau ada rapat atau ada acara ulang tahun, acara pernikahan, dan sebagainya itu sekarang saat ini itu sudah menggunakan kamera digital untuk mengabadikannya. Nanti tinggal disalin ke komputer atau ke laptop, sudah ada hasilnya atau tinggal dicetak gitu ya fotonya. Nah, kamera digital yang beredar di pasaran saat ini ada berbagai macam jenis, mulai dari untuk mengambil gambar statis sampai dengan kamera yang digunakan untuk merekam gambar hidup atau bergerak seperti halnya video. Jadi, kamera-kamera yang berada di pasaran saat ini tuh ada yang kamera hanya untuk mengambil gambar saja, hanya untuk memfoto, tapi juga sekarang ini sudah ada kamera yang dilengkapi untuk merekam atau untuk mengambil sebuah video gitu. Ini ya contoh gambar dari kamera digital seperti yang ada di layar. Nanti kalau gambarnya kurang paham bisa browsing di internet, ya kan? Anak muda pasti bisa lah browsing di internet. Selanjutnya itu ada mikrofon ya.
Nggak ada yang nggak tahu kan fungsi dari mikrofon itu apa. Nyanyian Jadi- Vian. Jadi mikrofon itu untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Jadi kalau orang nyanyi itu kan pakai mikrofon. Kalau ada acara apa orang ngomong itu pakai mikrofon. Jadi itu juga salah satu dari kegunaan mikrofon. Kalau Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini sebelum saya lanjut? presensi Bu. Nanti presensinya di akhir ya, sekalian mengerjakan kuis dari saya. Jadi nanti ketahuan siapa yang hadir, siapa yang enggak. Yang terakhir itu ada Ya, graphic baik Bu. pads. Nah, ini tuh digunakan untuk merancang bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat. Kalau kayak arsitek itu kadang merancang atau mendesain rumah itu bisa menggunakan graphic pads ini ya. Pertama, menggunakan jarum atau stylus yang dihubungkan ke pad atau dengan memakai bantalan tangan rendah, yang pada bantalan tersebut terdapat permukaan membran sensitif atau touch sensitive membrane surface. Gitu. Kedua, menggunakan bantalan sensitif tubuh, touch sensitive pad, tanpa menggunakan jarum. Jadi lebih canggih lagi ya. Ini contoh dari graphic pads. Itu tadi adalah beberapa contoh input device pada komputer. Jadi kesimpulannya itu perangkat input komputer atau perangkat masukan itu merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Tadi ya contohnya itu seperti keyboard, mouse, mikrofon, joystick, like pen, dan sebagainya. Nah, sekarang ada sedikit kuis untuk kalian. Sembari Ibu nanti ketika saya meminta kalian untuk menjawab, di situ nanti saya akan mengabsen kalian juga. Tadi Muhammad Dimas sudah dikurangin ya nilainya. Jadi sekarang silakan dikerjakan dulu 2 soal itu. Saya beri waktu 5 menit. Yang pertama ada jelaskan fungsi dari media input. Yang kedua jelaskan 5 jenis media input beserta fungsinya. Silakan dikerjakan dulu. Dikerjakan di mana, Bu? Disimpan aja nanti Nanti saya minta kalian untuk menjawab langsung. Jadi disiapkan jawabannya ya. ya. Dimulai dari sekarang.
Semuanya sudah menemukan jawaban? Kalau udah, sekalian Bu. saya absen ya. Yang pertama, Alifian Putra Sugiarto. Ada? Hadir. Silahkan Hadir. mengutarakan pendapat. Silahkan untuk Jadi yang pertama menjawab. itu ada jelaskan fungsi dari media input. Fungsi media input adalah sebagai alat bantu yang dimana, bentar Bu, yang dimana untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer, kayak gitu Bu, Ya, agar dapat digunakan proses lebih lanjut. Terus yang nomor 2 yaitu suruh menyebutkan apa itu contoh-contoh media input dan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada keyboard, yang dimana digunakan atau difungsikan untuk memasukkan angka, huruf atau karakter yang serta sebagai media user, kayak gitu. Terus yaitu yang kedua ada mouse, yang mouse yaitu adalah sebagai perpindahan pointer atau kursor yang lebih tepat, atau enggak sebagai kursor Bu di ya, komputer. Terus yang ketiga yaitu ada touchpad. Touchpad yaitu ada enggak touchpad, like pen. Like pen tuh digunakan yaitu untuk sebagai menggambar saja Bu, kayak digunakan untuk menggambar di bisa. screen monitor kayak Ya. gitu. Terus yang keempat yaitu ada joystick. Joystick sebagai alat bantu main game kayak gitu. Ya. Terus yaitu yang terakhir itu ada barcode. Barcode yang digunakan sebagai membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak kayak gitu. Atau garis-garis tebal, ya garis-garis tebal. Kayak gitu Bu. Selanjutnya, Muhammad Dimas, hadir nggak ini Muhammad Dimas? Hadir. Ya, silakan menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan tadi. Perangkat input dan output merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Input. Terus contoh-contohnya macam-macam keyboard untuk mengetik, Yang mouse sopan untuk, ya. untuk mengarahkan pointernya, scanner untuk menycan, terus webcam untuk mengambil gambar. Ya, terus selanjutnya Naji Amarudin hadir. Naji Amarudin ada nggak ini ya? Halo. Hadir, Bu. Oh ya. Perangkat input itu fungsinya Silakan untuk menjawab 2 pertanyaan. memasukkan entah seperti interaksi dengan manusia dan komputer. Jadi yang akan diproses oleh mikroprosesor. Ya. Contohnya ada tadi sudah disempat jelaskan, ada mouse buat menggerakkan kursor dan memilih. Yang kedua ada keyboard untuk memasukkan perintah atau kalimat, membuat kalimat bisa. Kemudian ada touchpad dan lagpad itu sama untuk menggambar bisa. Kalau touchpad untuk menggerakkan, gantinya mouse, scanner buat memasukkan atau merekam berkas bisa. Udah ya Bu, udah 5. Ya. Jadi intinya fungsi dari media input itu untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem komputer ke dalam monitor guna kepentingan atau keperluan lebih lanjut lagi, yang nantinya akan diolah oleh prosesor sehingga menghasilkan output yang kita butuhkan. Seperti itu. Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum Bu. Kalau nggak ada, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan, istirahat yang cukup. Jangan main rame-rame. Belajarnya dari rumah aja ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat tentang tutorial pembelajaran. Aplikasi yang kita gunakan yaitu adalah KineMaster. Pertama-tama bukalah KineMaster yang sudah download. Setelah itu, tampilan awalnya KineMaster seperti ini. Ketika Anda ingin memakainya atau memulai dari awal, klik tombol plus. Karena saya sudah mengedit terlebih dahulu, saya melanjutkannya langsung ke posisi akhir. Selanjutnya yaitu menambahkan gambar. Caranya sangat mudah dengan klik media. Setelah itu pilih video atau gambar yang Anda inginkan. Misal saya akan menambahkan gambar seperti tutorial pembelajaran seperti ini. Setelah itu ketika Anda ingin menambahkan gambar lagi dengan cara mudah yaitu klik media lagi dan pilih gambar atau video yang Anda inginkan. Ketika semuanya sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu mengekspor pada video ini dengan cara mudah, yaitu caranya klik tombol kiri pojok lalu akan menampilkan ekspor.